Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Film kali ini seru teman-teman. Ini ya mungkin beberapa dari penonton sinema singkat besar di era 90-an. Pastinya tahu dong dengan karakter yang satu ini. Yah, dialah si Buta dari Gua Hantu. Karakter superhero asal Indonesia yang dulu film-filmnya sering kita tonton sewaktu kecil. Nah, karakter di film kali ini mirip-mirip dengan si Buta dari Gua Hantu. Penasaran dong bagaimana filmnya? Langsung saja, inilah dia, Eye for an Eye. Film kali ini akan mengambil sudut pandang dari cerita seorang wanita yang ditolong oleh seorang pendekar buta. Jadi ceritanya di suatu hari, si pendekar buta ini mengunjungi sebuah rumah judi dengan maksud mencari informasi tentang seorang pria yang sering melakukan tindak kriminal di kota. Kebetulan selama hidupnya, si pendekar buta ini mencari makan dengan cara memburu setiap pelaku tindak kriminal. Karena pada masa itu, siapa saja yang bisa menangkap para pelaku tindak kriminal akan dihadiahkan uang sebagai gantinya. Hasil perburuannya itu dia kumpulkan sebagai biaya pengobatan matanya nanti. Wah, mandiri sekali ya dia ini. Coba dia minta sumbangan, pasti bisa dapat 1,5 miliar lah misalnya. Kebetulan salah satu kriminal yang dia incar adalah bos di tempat judi ini. Pendekar buta menjadi pusat perhatian ketika dia memenangkan banyak uang dari rumah judi ini, yang membuat salah satu anak buah si bos judi yang kita sebut saja Silit Hitam sedikit kesal bagaimana orang buta bisa memenangkan banyak uang. Akan tetapi, bos mereka Silit Hitam malah meminta maaf ke pendekar buta atas kelakuan para anak buahnya ini. Lalu membiarkan si pendekar pergi membawa hasil perjudiannya itu. Tapi ternyata maksud dari bos Silit Hitam membiarkan si pendekar buta pergi adalah supaya mereka bisa mencegat si pendekar di tengah jalan dengan maksud mau merampok hasil kemenangannya tadi. Ya memang gak mau rugi aja si bos Silit Hitam ini. Tapi yang mereka tidak tahu adalah pendekar ini bukan buta sembarang buta. Buta berasal dari negeri Cina. Kalau kalian jual, ya dia beli. Di tengah hujan yang penuh kenangan ini, bos Silit Hitam melihat sendiri seluruh anak buahnya dibantai dengan mudahnya. Lalu, sambil memasang pose keren, pendekar bertanya, "Di mana Nien?" Siapa itu Nien? Ah, ini dia kisah awal pertemuan pendekar buta dengan wanita bernama Nien. Sekitar sebulan yang lalu, pendekar buta dalam perjalanannya melintasi sebuah kota. Tanpa sengaja, dia mencium aroma anggur yang sangat wangi. Anggur-anggur ini memang disiapkan untuk acara pernikahan Nien. Awalnya pendekar buta ingin membeli anggur yang wangi tersebut, tapi Nien berkata kalau anggur-anggur ini tidak dijual. Anggur ini dia sediakan untuk para tamu undangannya. Ketika pendekar buta ingin pergi, Nien malah menawarkan jika dia ingin merasakan anggur ini, dia bisa tinggal sementara di tempat ini sembari melihat acara pernikahannya. Tapi tetap saja si pendekar meninggalkan sejumlah uang sebagai hadiah pernikahan Nien. Ketika Nien berniat ingin memindahkan kuda milik si pendekar ke stable, sesuatu terjatuh dan ternyata di dalam karung itu ada seorang manusia. Pendekar berkata kalau orang yang di dalam karung itu adalah seorang buronan, penjahat yang melakukan pembakaran rumah. Pendekar menangkap si penjahat demi mendapatkan hadiah. Tidak berselang lama di pusat kota, si calon pengantin laki-laki bernama Wulang pun tiba. Pendekar menikmati enaknya anggur sembari mendengar meriahnya acara pernikahan Nien. Di saat yang bersamaan, muncullah seorang yang bisa kita bilang pendekar hadir di pesta Nien. Kehadirannya membuat semua orang yang berada di pesta Nien langsung terdiam. Berbeda dengan Nien yang tampak sumringah dengan kehadiran pria itu. Ternyata pria ini adalah abang kandungnya Nien bernama Nijun. Seketika calon mempelai pria langsung berlutut di hadapan Nijun untuk meminta restu menikahi adik perempuannya. Ya, dikarenakan kehadirannya sudah membuat situasi di tempat ini mulai canggung, dia pun menyetujui adiknya menikahi pria yang ada di hadapannya ini, lalu meminta supaya orang-orang melanjutkan pesta ini. Akan tetapi semua tamu undangan malah memilih pulang, karena memang abangnya ini adalah seorang kriminal, sehingga mereka malas jika berada di tempat yang sama dengan pelaku tindak kriminal. Kecuali si pendekar buta yang memang lagi asiknya meminum anggur yang nikmat ini. Melihat hal itu, dengan congkaknya si abangnya ini pun bertanya dia ini siapa. Dia tidak pernah melihat ada orang buta di kota ini.
Bahkan dia berkata, aku ini Nijun, aku ini orang yang berbahaya, jangan coba macam-macam denganku. Tapi dia nggak tahu kalau pendekar buta ini adalah karakter utama di film kali ini. Ya, dengan mudahnya, si pendekar buta menarik pedang milik si penjahat, lalu berkata, supaya hati-hati menghunuskan pedangnya, bisa-bisa dia menyakiti dirinya sendiri. Pendekar buta meninggalkan mereka di sana untuk melanjutkan perjalanannya, tapi akibat terlalu banyak minum anggur, dia malah tertidur di stable kuda. Pendekar buta terbangun di malam hari. Dia menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Tongkatnya menyentuh tubuh seseorang yang sudah tergeletak di tanah. Tubuh ini adalah abangnya Nien yang sudah tidak bernyawa. Tidak hanya itu, calon mempelai pria juga sudah tergeletak di tanah. Dia menyadari kalau hanya ada satu sosok yang tidak ada di sana, yaitu Nien. Dia menemukan Nien berada di dalam rumah terbaring dengan trauma di wajahnya. Kita mundur dulu ke 4 jam sebelumnya, bagaimana kejadian mengerikan ini bisa terjadi. Ternyata bos rumah judi yang bernama Shilit Hitam datang ke tempat pestanya Nien beserta seluruh anak buahnya. Alasan mereka mengejar abangnya Nien yang kriminal ini adalah sebelum dia datang ke kota ini, abangnya ini kabur dari sebuah misi. Sebelumnya, Nijun ditugaskan membongkar sebuah makam. Yang dipercaya di dalam makam tersebut ada sebuah permata berharga. Tapi ketika makam itu dibuka, terjadilah pengkhianatan di antara mereka. Bos Shilit Hitam membantai semua orang yang dia tugaskan membongkar makam itu. Merasa kalau nyawanya terancam, Nijun pun memilih kabur dari tempat itu. Lalu, dari dalam rumah ada seorang pria yang berkata, bagaimana kalau dia ini mati saja? Mendengar suara itu, Nijun pun langsung tersungkur bersujud meminta supaya nyawa adiknya diampuni. Dia rela mati di hadapan pria ini asalkan mereka melepaskan adiknya. Pria yang ada di hadapannya ini adalah bos dari mereka semua yang ada di tempat ini. Seorang anak saudagar kaya dari keluarga Yuan. Kita sebut saja dia dengan nama Shi Anjing. Wulang yang melihat kalau nyawa tunangannya akan terancam mencoba melawan. Namun karena nggak pandai berantem, ya mati konyol lah si Wulang ini. Begitu juga dengan Nijun yang mencoba menyelamatkan nyawa adik tercintanya. Memang dia berhasil menghabisi nyawa beberapa anak buah Tuan Xie Anjing. Tapi tidak dengan yang satu ini, salah satu anak buahnya yang paling kuat, menggunakan senjata seperti kail untuk menyerang Nijun. Dengan senjata itu, dia berhasil menahan tubuh Nijun. Sementara Tuan Shi Anjing membawa Nien ke dalam rumah yang kita tahulah perbuatan tercela apa yang akan dia lakukan ke Nien. Memang kelakuannya kayak Begitulah rangkaian cerita bagaimana kejadian ironi ini menimpa hidup Nien. Pendekar buta kemudian mengkretek abal-abal leher Nien. Karena menurutnya dia punya leher yang kuat sehingga dia masih hidup sampai saat ini. Keesokan paginya, pendekar buta membawa hasil buruannya ke hadapan hakim. Kayak binatang, bah. Dia menunjukkan poster wajah pelaku tindak kriminal pembakaran ini lalu meminta hadiah untuknya. Tapi tidak sampai di situ saja, pendekar kemudian bertanya siapa di antara mereka ini yang bernama Zhang Baisui. Karena dia ini adalah pelaku utama dan otak dari pembakaran yang terjadi. Setelah menerima hadiahnya, pendekar buta memberitahukan kalau telah terjadi pembantaian sebuah keluarga pembuat anggur di sebelah barat kota ini. Apabila daerah itu masih berada di bawah yurisdiksinya si hakim, alangkah baiknya dia pergi ke sana untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan olah TKP, mereka tahu kalau pelaku pembantaian ini adalah keluarga Yuan. Mereka mengetahui hal ini dari anak panah yang mereka temukan di badan salah satu korban. Terlihat wajah hakim langsung berubah ketika mengetahui hal ini. Nien bertanya kapan si hakim ini akan mengadili pelaku pembantaian keluarganya. Tapi nyatanya cacat hukum tidak hanya berlaku di sebuah negara. Ternyata hakim di film ini pun sama dengan hakim yang memvonis seorang pria di sebuah negara. Dia malah meminta Nien supaya melupakan masalah ini. Gila nggak hakimnya ini? Udah jelas-jelas di depan kepala otak dia, tubuh orang bergelempangan tidak bernyawa. Dengan gampangnya dia bilang lupain aja. Hakim berkata kalau dia tidak bisa memberikan keadilan untuk Nien.
只是想要个公道。你的 Paling ironi dari kisah ini adalah Hakim malah membuat skenario lain dalam tragedi ini. Dia berkata kalau Nijun abangnya datang di pesta pernikahannya. Kemudian Nijun tidak setuju dengan calon suaminya, lalu menghilangkan nyawa calon suaminya. Itulah yang terjadi sebenarnya, kata Hakim yang tidak ada otak ini. 倪军带人来闹事，梁城百姓都知道倪军是什么样的人。 Dia memanfaatkan latar belakang kakaknya yang seorang kriminal itu lalu membuat cerita palsu atas apa yang terjadi. Kemudian Hakim mengarak Nien keliling kota seolah berkata ke masyarakat kalau dia ini adalah korban dari kekejaman kakaknya sendiri. Hanya ada satu orang yang tahu seluruh rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pendekar buta berdiri untuk membela Nien dan langsung ngebantai-bantai seluruh anak buah Hakim. Hakim memperingatkan si pendekar buta supaya jangan terlalu terlibat dalam masalah ini, apalagi menyangkut dengan keluarga Yuan. Nien berharap kalau pendekar buta bisa membalaskan dendamnya. Akan tetapi pendekar buta adalah seorang bounty hunter atau pemburu bayaran, bukan seorang pembunuh. Memang Nien rela membayar berapa saja yang diinginkan si pendekar, tapi pendekar tetap menolak. Sehingga Nien malah nekat mau pergi ke kota Luoyang demi mencari keadilan untuk dirinya. Kalau mereka menolak, dia nekat ke kota lain yang bisa membantu dirinya dan memberikan keadilan untuknya. Dia bahkan rela bersujud ke hadapan pendekar buta supaya membawa dirinya bersamanya. Kini Nien tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya keadilanlah yang dia butuhkan saat ini. Mendengar itu, pendekar buta pun tidak tega lalu membawa Nien ikut bersamanya menuju kota Luoyang. 这地儿你待不了了，走吧。趁热喝了，别着凉。 Sampailah mereka di kota Luoyang. Selama di perjalanan, pendekar buta sudah mengarahkan ke Nien kemana dia harus pergi dan apa yang harus dia lakukan ketika sampai di tempat yang dimaksudkan oleh pendekar buta. Sebelum pergi, Nien memberikan anggur terakhir miliknya sebagai ucapan terima kasih. 这些天来，多谢你。 Di kota ini ada seorang mantri wanita yang sangat terkenal bernama Nona Qin. Banyak pria-pria di kota ini jatuh hati ke Nona Qin. Akan tetapi yang hanya membuat Nona Qin tertarik hanyalah si pendekar buta. Karena memang dahulu kala pernah ada cerita antara mereka berdua ini. Tapi kita bahas nanti saja, sabar masih panjang ceritanya ini. Selama ini yang memegang uang hasil mengejar buronan dan juga yang mengatur siapa target buronan selanjutnya adalah Nona Qin. Dia masih sangat berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa menyembuhkan mata si pendekar buta. Setelah selesai membersihkan tubuhnya dari perjalanan panjang menuju kota Luoyang, Nona Qin kembali lagi menginformasikan siapa target perburuan mereka selanjutnya. Kali ini agak sulit karena orang ini punya koneksi di mana-mana, terutama di kota Yanzhou. Tapi nominal yang ditawarkan sangat besar, sangat cukup untuk menyembuhkan mata si pendekar. Ada sedikit keraguan pada diri pendekar buta. Apakah mungkin dokter kenalan Nona Qin ini bisa menyembuhkan matanya? Kalau memang benar-benar bisa menyembuhkan matanya, dia ingin sekali melihat wajah Nona Qin. Apakah masih cantik seperti dahulu atau kini sudah menua? Di saat yang bersamaan ada seorang pria bernama Xi Alan datang menemui Nona Qin. Dia berkata kalau ada seorang wanita yang melukai tangannya. Seingat Nona Qin, Xi Alan ini sebelumnya bekerja untuk keluarga Yuan. Mendengar itu, pendekar buta teringat dengan Nien. Yang ternyata apa yang terjadi dengan si pria Xi Alan ini ada sangkut pautnya dengan Nien. Beberapa jam sebelumnya, ketika si anjing memberikan hadiah pernikahan untuk putri keluarga Go, Nien menerobos masuk di acara penting itu dan membuat kekacauan. Sehingga hal tersebut membuat kemarahan kepala keluarga Go, lalu memerintahkan supaya menahan Lien. Pria bernama Xi Alan ini berkata bisa saja itu mantan pacarnya Tuan si anjing yang cemburu kalau dia menikahi orang lain. Dia bahkan berkata kasar kalau Nien ini adalah seorang pelacur. Mendengar ucapan pria itu, pendekar buta pun marah. Di malam harinya, Nona Qin memperingatkan pendekar buta kalau bisa dia ini nggak usah ikut terlibat dalam masalah ini, apalagi sampai berurusan dengan yang namanya keluarga Yuan.
Karena apa? Karena keluarga Yuan ini terkenal dengan bisnis ilegal bawah tanah mereka. Mereka juga punya klan yang kompak. Jika keluarga mereka ini diserang, pasti klan lain ikut membantu mereka. Tujuan dari perjodohan antara keluarga Go dan keluarga Yuan ya supaya bisnis ilegal mereka ini semakin kuat, saling backup satu sama lain. Tapi tetap saja pendekar buta tidak takut dengan kedua keluarga ini sehingga membuat Nona Qin kesal karena omongannya tidak didengarkan oleh pendekar buta. Nah, inilah cerita permulaan bagaimana pendekar buta bisa berseteru dengan para anak buah si anjing di tempat perjudian. Di tengah hujan yang penuh kenangan ini, pendekar buta menginterogasi Silit Hitam di mana mereka tawan Nien. Awalnya, dia tidak mau membuka mulut sampai akhirnya dia menyerah dan memberitahukan kalau Nona Nien mereka tawan di kuburan. Pendekar buta langsung menuju tempat yang dikatakan oleh Silit Hitam. Di sana dia langsung disambut oleh salah satu anak buah si anjing yang cukup kuat. Si pengguna kail ini langsung melompat ke sana kemari bertindak sesuka hati menyerang pendekar buta. Memang indera penglihatan pendekar ini buta, tapi tidak dengan indera pendengaran dan penciumannya. Dia mampu merasakan dari mana serangan berasal dan kapan dia harus menyerang. Ketika dia berhasil melumpuhkan lawannya, pendekar buta menemukan Nona Nien dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dia dikurung dan disiksa. Dia dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Melihat kondisi Nona Nien, pendekar buta tidak lagi menahan dirinya. Hanya sekali tebas, kepala si pelaku kriminal terguling di tanah. Pendekar buta membawa tubuh Nien yang sudah terkulai lemas ke Nona Qin untuk dirawat. Untungnya luka yang dialami oleh Nona Nien tidak seserius itu. Pendekar buta merasa kalau kini masalah Nona Nien ini sudah sangat serius dan melibatkan dirinya. Tapi tetap saja Nona Qin tidak setuju dengan langkah yang akan diambil oleh si pendekar buta. Lagi pula kan mereka mau menyembuhkan matanya. Alangkah baiknya kalau dia pergi bersama Nona Qin ke tempat dokter kenalannya itu. Namun ternyata pendekar buta sebenarnya sudah tahu kalau matanya ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Memang dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan penderitaan wanita yang dia selamatkan itu. Keadilanlah yang diinginkan oleh Nona Nien, dan mungkin pendekar buta bisa membawakan keadilan untuknya. Keputusan ini sudah bulat dan tidak ada yang bisa menahan keinginan pendekar buta untuk mewujudkan keadilan untuk Nona Nien. Tuan pendekar buta menitipkan Nien kepada Nona Qin, juga menitipkan pesan nanti jika Nona Nien sudah sadar, sampaikan kalau pendekar buta akan membalaskan dendamnya. Lalu di tempat lain, pendekar buta menginterogasi Silit Hitam. Kenapa mereka menghilangkan nyawa keluarga Nin? Silit Hitam berkata kalau dia mau mendapatkan informasi itu, dia harus melepaskan dirinya. Yang tidak dia tahu adalah ketika dia tidak tersadar, pendekar buta sudah melilitkan benang ke tubuh Silit Hitam. Semakin benang itu ditarik, rasa sakit yang diakibatkan semakin menyakitkan. Tidak kuat menahan rasa sakit, Silit Hitam pun membuka mulutnya. Mempelai wanita dari keluarga Go ingin bintang-bintang di langit. Sehingga tuan muda si anjing memberikan dia mutiara yang bercahaya. Mutiara-mutiara ini hanya bisa ditemukan di makam orang kaya raya yang sudah mati. Sehingga mereka bongkarlah makam itu tempo hari bersama abangnya Nien. Takut kalau orang-orang yang membongkar ini buka mulut kalau mutiara ini berasal dari orang mati. Dihabisilah orang-orang yang membongkar makam itu termasuk abangnya Nien. Merasa kalau informasi yang dia terima sudah cukup, pendekar buta lalu melilitkan lagi benang ke leher penjahat Silit Hitam, kemudian menyumpal mulutnya. Sementara itu di tempat lain, ayahnya tuan muda si anjing yang mengetahui kalau acara lamaran tempo hari berantakan. Ayahnya marah kemudian memecut tubuh anaknya ini sambil berkata kalau dia adalah anak yang gak tahu diuntung. Bisanya cuma nyolong makam. Ayahnya meminta supaya segera menyelesaikan masalah dengan wanita itu, yaitu Nona Nien. Keesokan harinya, tuan muda si anjing menemukan salah satu anak buahnya sudah terpenggal. Lalu dia memanggil salah satu anak buahnya lagi untuk menanyakan di mana posisi Silit Hitam. Si anak buahnya itu berkata kalau Silit Hitam dibawa pergi oleh seorang pendekar buta. Mendengar itu,
Si Alan teringat dengan pendekar buta yang sebelumnya berada di rumah Nona Qin. Berangkatlah mereka ke tempat tinggal Nona Qin, tapi yang tidak ditahu oleh tuan muda si anjing, pendekar buta sudah menyiapkan jebakan. Ketika pintu ditarik, benang langsung memutus kepala penjahat silet hitam dari tubuhnya. Melihat kalau kini keselamatannya mulai terancam, tuan muda si anjing memerintahkan seluruh anak buah yang tersisa supaya segera menemukan si pendekar buta dan juga wanita bernama Nona Qin beserta Nona Nien. Untungnya Nona Qin sudah mengamankan Nona Nien di sebuah tempat, sehingga para anak buah si anjing hanya menemukan Nona Qin. Sementara itu di tempat lain, pendekar buta mendatangi kediaman keluarga Go. Dia berencana memberitahukan kebrengsekan anak keluarga Yuan. Akan tetapi, tidak semudah itu menemui kepala keluarga Go. Pendekar buta langsung dihadang oleh gerombolan penjaga keluarga Go. Tapi satset, pendekar buta berhasil ngesolo seluruh penjaga keluarga Go. Di depan pintu ruangan Tuan Go, pendekar buta menyampaikan kalau calon menantunya, yaitu Tuan si anjing dari keluarga Yuan, adalah seorang keparat penghilang nyawa dan pembongkar makam. Tentu saja, keluarga Go tidak percaya dengan orang ini, apalagi dia hanya seorang pendekar buta. Tapi pendekar buta tidak peduli dengan hal itu. Intinya, dia hanya ingin menyampaikan hal ini. Lagi pula, dia sudah berniat ingin menghilangkan nyawa anak keluarga Yuan, yaitu Tuan muda si anjing. Sementara di tempat lain, Tuan muda si anjing berhasil menangkap Nona Qin lalu menginterogasi dirinya, menanyakan siapa sebenarnya pendekar buta ini dan di mana dia bersembunyi. Nona Qin memberitahukan kalau dulu mereka berdua ini adalah prajurit dan pendekar buta itu bernama Cheng Yi. Selama di medan pertempuran, pendekar Cheng Yi selalu melindungi Nona Qin. Mendengar itu semakin marahlah tuan muda si anjing lalu menghabisi nyawa Nona Qin dengan busur panah andalannya. Kemudian di malam harinya, prajurit keluarga Go mendatangi kediaman keluarga Yuan hanya untuk menyampaikan kalau pertunangan antara keluarga Go dan Yuan batal. Mendengar berita mengejutkan ini, tersulutlah emosi ayah tuan muda si anjing. Bertahun-tahun dipecut, tuan muda pun marah dan kembali melawan. Ketika pagi tiba, seluruh penduduk kota Luoyang melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Nona Qin terbaring di perahu dengan penuh anak panah tertancap di tubuhnya. Sementara di tempat lain, tuan muda si anjing berkata kalau yang melakukan pembunuhan ayahnya adalah pendekar Cheng Yi, dan kini dia mempersiapkan seluruh klan keluarga Yuan untuk ikut berperang melawan pendekar buta bernama Cheng Yi. Berita kematian Nona Qin sampai di telinga pendekar Cheng Yi. Mendengar itu, semakin tersulutlah emosi dan dendam di diri pendekar Cheng Yi. Putihnya salju yang turun di hari itu akan tercampur dengan banyaknya darah yang akan tertumpah di kediaman keluarga Yuan. Pendekar Cheng Yi yang awalnya selalu menahan dirinya supaya jangan kembali menghilangkan nyawa orang lain, kini menghunuskan pedangnya ke setiap orang yang berusaha menyerangnya. Bahkan anggur terakhir pemberian Nona Nien dijadikan sebagai senjata untuk membakar seluruh klan keluarga Yuan. Tersisa satu lagi orang kuat dari klan keluarga Yuan, wanita yang sebelumnya menangkap Nona Qin. Tapi pendekar Cheng Yi tidak sulit membantai wanita itu. Ya, secara dia ini tentara perang yang sudah berperang di banyak pertempuran. Tapi masalahnya adalah keterbatasan pendekar Cheng Yi dalam melihat menjadi celah bagi tuan muda si anjing untuk menyerang menggunakan kemampuan memanahnya. Sembari bersembunyi, dia mengarahkan anak panah ke tubuh pendekar Cheng Yi. Namun, ini kan filmnya pendekar Cheng Yi. Ya, di momen-momen krusial inilah pendekar berhasil memutarbalikkan keadaan sehingga terjadilah efek comeback yang sangat menakjubkan. Pendekar Cheng Yi berhasil membalaskan dendam keluarga Ni dan juga Nona Qin. Pendekar Cheng Yi teringat dengan janji mereka terakhir kali ketika bersama dengan Nona Qin. Kalau ketika semua ini selesai, dia ingin mencari tempat tinggal yang layak untuk mereka berdua.
membuka kedai dan juga anggur yang enak. Tapi kini semuanya tinggal kenangan. Pendekar buta bernama Chengyi kembali mengembara mencari penjahat yang menjadi buronan. Kisah tentang pendekar buta akan berlanjut di film yang kedua. Seperti biasa, ini hanya channel Alur Film. Jika kalian ingin merasakan momen-momen bantai-bantai yang sebenarnya, alangkah baiknya menonton film ini secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya. Sinema Singkat pamit.